Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kali ini Mamang Kebun ada di kebun palawija sayur mayur. Ini termasuk di sini kita mau menjawab ya komen yang sempat di notifikasi. Kita menjawab perkara masalah bedengan atau drainase gitu ya. Yang kita punya ini lebar bedengan ini 1 meter 40 gitu ya. Ini bedengan lebarnya 1 meter 40, baru parit atau drainase jalur air gitu ya. Lebarnya juga 40, dalamnya kurang lebih ini 40. Kenapa dibikin begitu? Karena kita ini menanam lombok ada di tanah rawa gitu ya. Ada air yang tidak disangka dan tidak diduga nanti datang banjir gitu ya. Kalau drainasenya tinggi, jadi tanaman lombok aman gitu. Kita kembali lagi ke ukuran drainase yang memenuhi standar untuk sayur mayur gitu ya. Yang baru bergabung silahkan di like, di komen gitu ya, supaya Mamang Kebun menampilkan video insya Allah bermanfaat gitu ya. Kalau merasa suka silahkan di share atau istilahnya dibagikan ke rekan-rekan gitu ya, dibagi ke semua media. Ini drainase itu serbaguna, bisa untuk lombok, bisa juga untuk tomat, bisa juga untuk ya sayur mayur yang kita suka apa gitu ya, ditanam itu di kebun. Nah, karena kalau kita bikin ini, kalau untuk sayuran semacam kubis, wortel, ini terlalu tinggi gitu ya. Karena kita ini drainase atau bedengan untuk lombok, kita dikasih tinggi kurang lebih 40 tingginya gitu. Lebar ini parit kurang lebih 40 gitu ya. Kalau ukurannya sih 50, tapi jadinya juga 40 ke bawahnya gitu. Bisa menampung air banyak gitu, dan bisa mengalirkan air bila mana kita tidak diperlukan itu air gitu. Nah, itulah gampang aja gitu ya. Kita ini lahan tidak diolah gitu ya. Istilahnya dasar bawahnya yang ditumpang sama dari parit tidak dicangkul gitu. Kita tumpang dari hasil galian drainase ini, dibuang ke kiri, dibuang ke kanan, dibentuk sedemikian ya, terjadilah bentuk begini gitu. Ini udah kita ditanam masalah nanam lombok gitu ya. Ini kurang lebih usia lombok ini di semaiannya itu hampir 1 bulan lebih lah ya. Ini kita tanam, ini selesai ditanam yang jalur ini, tapi kan kadang-kadang tidak sekaligus kita nanam. Ada 1 hari dapat 2 bedeng, 1 hari 2 bedeng, jadi bertahap gitu ya. Karena kita sibuk juga di rumah. Ini tanaman lombok kurang lebih ya, ini sekitar
umur 2 minggu kurang lebih lah gitu ya. Alhamdulillah lihat keadaannya, perkembangannya ini lombok ada sangat membahagiakan gitu ya. Nah, ini bentuk lomboknya ini. Ini berusia kurang lebih lah 2 minggu baru tanam gitu ya. Nah, karena ini udah melanjutkan pemupukan yang kedua kali gitu ya. Dari mulai tanam sampai sekarang gitu. Baru 1 kali, mungkin besok kita di jadwal itu mau mengocor gitu ya. Mupuk secara dicor gitu. Yang murah-murah aja kita pakai pupuk, yang murah-murah aja kita pakai akal-akalan gitu ya. Nah, kita mengikuti ya konten yang lagi viral gitu ya, pemupukan. Kita mengikuti apakah betul ini hasil kita tanam lombok itu bakal memadai seperti konten-konten orang Jawa gitu ya. Nah, sekarang karena situasi Kalimantan dengan Jawa sungguh jauh berbeda, terutama cuaca gitu ya. Kalau Kalimantan Timur ini ekstrim panas gitu ya. Apalagi sekarang ini musim kemarau memang gitu ya. Musim panas, sudah beberapa hari tidak ada hujan. Ya kita disiram sore, kalau tidak sore pagi gitu ya. Sehari sekali gitu. Kita siram ini lihat perkembangannya lombok. Ini baru kita tanam sekitar ke sana itu ya kurang lebih lah, kalau 1.500 pohon ini ya kita tanam itu udah sama posisinya begini. Alhamdulillah keadaannya subur tuh. Nah tuh, terima kasih. Mudah-mudahan kita mau mencoba gitu ya, yang lagi viral di Jawa, mau mengikuti cuaca di Kalimantan ini. Apakah betulkah pupuk itu yang murah dan meriah gitu, bagus untuk tanaman lombok atau cabai rawit di Kalimantan gitu? Karena di Kalimantan ini cuaca ekstrim gitu ya, panas, beda dengan di Pulau Jawa gitu. Sepanas-panasnya pulau di Jawa nggak nyampe lah di Kalimantan ini, karena kemungkinan di Kalimantan ini daerah tambang ya, daerah batu bara. Apalagi kita ini keadaan di posisi tanah ada batu baranya di bawah ini gitu. Kita tanam di lombok, keadaan ini posisi tanah rawa, dibikin drainase, dibikin jalur air, alhamdulillah jadi kering gitu ya. Nah, terima kasih atas perhatian semua rekan. Jangan lupa ya bantu Mamang Kebun supaya channelnya cepat berkembang. Channelnya Mamang Kebun bercerita tentang ilmu atau pengalaman pertanian gitu ya, dalam bidang hortikultura, sayur mayur, tanaman keras, semua jenis sayur mayur atau tanaman yang ada di kita ini, di sekitar kita gitu ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, coba lihat perkembangannya begini dia lombok ini, keadaannya ini. Ya lumayan lah, hampir rata kan keadaan begini ini. Ya 80% posisi lombok begini. Nah seperti ini. Ini umur 2 minggu lah ya. 2 minggu dari tanam, menanam bibit yang umur 30 hari. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.